Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dianggap zalim. Hal itu dikemukakan oleh Bayu Erlangga, salah seorang calon ketua DPD PD Jawa Timur yang tersingkir oleh kebijakan dari AHY. Jadi ceritanya pada saat Musda DPD PD Jawa Timur pada tanggal 20 April lalu, ada dua calon yang maju sebagai ketua DPD PD Jawa Timur. Yang pertama adalah Bayu Erlangga, anggota DPR PD Jawa Timur. Yang kedua adalah Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Pada saat pemungutan suara, hasilnya menyatakan bahwa Bayu Erlangga lebih unggul dibandingkan Emil Dardak. Jadi Emil Dardak hanya mendapatkan suara 13, sementara si Bayu Erlangga itu mendapatkan suara 25. Jadi secara de facto dan de jure jelaslah kalau si Bayu Erlangga berhak menjadi ketua DPD PD Jawa Timur. Ternyata pada saat diajukan ke DPP Partai Demokrat, AHY memutuskan Emil Dardaklah yang layak sebagai ketua DPD PD Jawa Timur. Nah, ini akhirnya berujung pada sebuah pengunduran diri dari Bayu Erlangga. Jadi Bayu Erlangga akhirnya menyatakan dia mundur sebagai kader Demokrat karena merasa bahwa DPP Partai Demokrat telah melanggar rambu-rambu demokrasi dan dia juga merasa dizalimi oleh AHY. Padahal pada saat pembukaan musda tersebut AHY sudah menyatakan bahwa dia akan menjamin proses pemilihan ketua DPD PD Jawa Timur itu akan berlangsung demokratis. Akhirnya Bayu Erlangga mundur sebagai kader Demokrat dan juga mundur sebagai pengurus Partai Demokrat. Meskipun dia ditawari jabatan-jabatan lain di Jawa Timur, tapi menolak dengan tegas penawaran tersebut. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ya kalau kita ingat selama ini kan AHY banyak mengkritik proses demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Nah, ternyata di tubuh partainya sendiri si AHY itu ternyata tidak menerapkan proses demokrasi, justru dia cenderung lebih otoriter atau menggunakan cara-cara komando seperti militer ya. Akhirnya muncul sebuah anggapan untuk apa diadakan musda kalau akhirnya ditunjuk langsung oleh AHY. Jadi memang apakah proses musda ini hanya cuman untuk legitimasi dari penunjukan AHY? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik ya. Benarkah seperti itu? Hanya AHY yang tahu. Apalagi saat ini kan dia sedang gencar-gencarnya melakukan promosi sebagai salah satu capres ya. Entah nanti ada yang mau mencalonkan dia atau tidak ya kita belum tahu. Secara de jure-nya sih jelas dia tidak mungkin menjadi capres kalau hanya mengandalkan suara Demokrat ya. Tapi kalau melihat cara-cara dia seperti itu, apakah dia bisa memimpin kalangan sipil? Nah, satu pertanyaan yang mendasar harus kita tanyakan juga kepada AHY. Semoga ini suatu pelajaran buat kita semua ya. Kalau seorang punya karakter yang otoriter dan cenderung tidak menghargai proses demokrasi ya, sebaiknya jangan dipilih menjadi seorang pejabat publik. Semoga apa sampaikan bermanfaat.